Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Ihsan Naufal Ilyasa, ditemani dengan Ustadz Ahmad Yani Ilyas SPDI dalam program terbaru MY Sabilus Salam, murid bertanya, guru menjawab. Oh iya, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Puasanya lancar nih. Alhamdulillah sudah 21 hari saya nggak makan dari pagi sampai maghrib. Sama Ustadz. Iya. Apakah Ustadz sudah siap? Siap insya Allah. Baik Ustadz, Ya. Mari kita mulai ke pertanyaan pertama dari Ananda Dea. Kita lihat videonya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea dari Nasional Media Perbankan. Yang ingin saya tanyakan adalah apa sih keistimewaan puasa di bulan Ramadan? Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi seperti itu pertanyaannya Ustadz. Apa keistimewaan di bulan Ramadan? Baik. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kalau kita mengetahui keistimewaan bulan suci Ramadan, sungguh tidak terhingga dan tidak terhitung. Keistimewaan salah satu bulan Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang penuh rahmat dan ampunan. Dan di dalam bulan suci Ramadan itu ada salah satu hari yang sangat istimewa, yakni Lailatul Qadar atau turunnya Al-Quranul Karim, yang ini menjadi salah satu bulan yang sangat istimewa. Pahala berlipat ganda bila mana kita melakukan amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Ibadah sunnah akan mendapatkan pahala menjadi ibadah wajib. Sedangkan ibadah wajib hanya Allah yang mengetahui kadar pahalanya. Maka disebut sebagai bulan yang sangat istimewa. Demikian. Oke, terima kasih atas penjelasannya Ustadz. Mari kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Ustadz. Mangga. Kali ini dari Ananda Gia. Videonya seperti berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea dari kelas 5 Asma akan menanyakan apakah tidur di bulan Ramadan akan mendapatkan pahala? Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau yang ini pertanyaannya seperti ini Ustadz, yang tadi dijelaskan. Apakah tidur di bulan Ramadan akan mendapatkan pahala? Berikut mohon penjelasannya. Baik, tidur di bulan suci Ramadan ini ada yang berpahala, ada juga yang makruh, bahkan menjadi haram. Yang berpahala itu seperti apa? Ketika kita tidur, kita niatkan untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Sebab kita tahu zaman sekarang ketika kita berpuasa, anak-anak muda termasuk kita ya disibukkan dengan yang namanya bermain HP, yang namanya menggibah, gosip dan sebagainya. Maka Al-Imam Ghazali mengatakan yang terbaik amalan di akhir zaman nanti ketika masuk bulan suci Ramadan adalah hendaklah engkau tidur untuk diniatkan semata-mata menghindarkan hal-hal yang bermaksiat kepada Allah. Dan tentunya tidur di sini bukan sepanjang hari. Tadi yang dikatakan sebagian ulama, justru tidur dari awal ba'da subuh menjelang maghrib itu menjadi makruh, ya, bukan menambah pahala, ya. Dan yang ketiga itu menjadi haram. Kenapa tidur menjadi haram? Ketika dia tidur selepas habis subuh, lalu dia melewatkan sholat zuhur, asar dan lain sebagainya, itulah tidur yang menjadi haram. Karena salah satu kewajiban yang Allah perintahkan untuk kita sholat ditinggalkan oleh orang yang berpuasa, maka sia-sialah pahala puasa. Demikian. Masya Allah, jawabannya sudah jelas sekali. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mari kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya Ustadz. Mangga. Kali ini dari Ananda Daud. Berikut video pertanyaannya. Jadi pertanyaannya tadi adalah apa saja amalan terbaik di bulan Ramadan ini Ustaz? Masya Allah, pertanyaan yang sungguh bagus sekali buat anak-anak kita. Betul, amalan yang paling utama di bulan suci Ramadan yakni tadarus Quran.
atau memperbanyak baca Al-Quran, dan ini amalan yang paling istimewa. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya baca Al-Quran itu pahalanya bukan dihitung satu kalimat, tapi Nabi memberitahukan bahwa alif lam dan mim itu ada 3 huruf. Satu huruf diganjar oleh Allah dengan 10 kebajikan dan dihapuskan 10 kejahatan. Bayangkan jika kita baca Quran surah Al-Fatihah yang ada berapa huruf yang kita itu, bismillah aja contohnya itu ada 19 huruf dikali 10, subhanallah. Maka amalan yang paling utama yang sangat hebat dan dahsyat di bulan suci Ramadan adalah memperbanyak baca Al-Quran dan juga menambah daripada amalan-amalan sunnah seperti sholat sunnah tarawih, sedekah, zikir, dan lain sebagainya. Dan di akhir Ramadan jangan sampai lupa yang paling dahsyat amalannya adalah membayar zakat fitrah bagi kaum muslimin. Demikian. Terima kasih atas penjelasannya Ustaz. Jadi benar-benar ya satu huruf itu Iya. 10 kebajikan. Tapi katanya di bulan Ramadan dikali pakai lagi. Dikali 700 kali lipat. 700 kali Nah, lipat. karena itu masuknya dalam bulan yang sangat agung. Luar biasa. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Mangga. Ustaz ya. Kali ini dari Ananda Zaida. Berikut video pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaidan dari kelas 5 Insinyur Soekarno. Saya ingin bertanya Ustadz, apa saja tanda-tanda puasa yang diterima oleh Allah? Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan dari Ananda Zaidan adalah apa saja tanda-tanda orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Masya Allah. Ya. Luar biasa ini Taala. pertanyaan. Pertanyaannya. Merinding kita mendengarnya. Tanda-tanda orang yang pahala atau ibadah puasanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada perubahan sikap. Perubahan sikap satu. Yang kedua mereka lebih giat lagi semangat untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga ketika mereka bertemu dengan kedua orang tuanya, mereka akan melihat lebih memuliakan lagi kepada orang tuanya seperti itu. Ini 3 hal yang kita bisa lihat bagaimana tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang diterima puasanya. Tadi yang sudah saya jelaskan, salah satunya ada perubahan dalam diri dia untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, meninggalkan hal-hal yang sia-sia, meninggalkan segala maksiat, dan ini adalah orang-orang yang diterima puasanya. Sebab kita tahu di surah Al-Baqarah ya, tujuan untuk orang berpuasa adalah la'allakum tattaqun, untuk menjadikan orang yang bertakwa, dan ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa semakin dekat kepada Allah dan semakin nikmat ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Terima kasih penjelasannya yang sudah sangat lengkap Ustaz. Mari kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya Ustaz nih. Iya, Kali ini dari Ananda Auza. Iya. Ini tentang medis nih sekarang. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Auza dari kelas 5 Insinyur Soekarno. Saya ingin bertanya Ustadz, apabila ada seseorang puasa di bulan Ramadan melakukan operasi, apa hukumnya jika disuntikan obat bius atau anestesi dalam prosesnya? Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pertanyaannya itu apabila ada seorang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan dan harus dioperasi karena kondisi kesehatan, sedangkan dia harus disuntik obat bius, bagaimana dengan puasanya? Iya, baik. Kalau kita merujuk di dalam kitab Syafinatun Najah, salah satu syarat orang berpuasa kudu berakal. Sedangkan obat bius itu tadi ya, ketika sebagian dioperasi akan menghilangkan sebagian akalnya. Artinya sebagian ulama mengatakan obat bius itu dapat membatalkan puasa. Kecuali bila mana disuntiknya ketika di daerah-daerah tertentu yang bukan ruang terbuka seperti lubang telinga, hidung, mulut, dan lain sebagainya, itu kalau ketika ada benda masuk ke dalam lubang tersebut maka batal lah itu puasanya. Tapi kalau disuntik seperti suntik vaksin dan lain sebagainya di luar lubang yang 5 ini maka tidak batal dan kesadarannya masih terjaga. Jadi kalau itu biusnya sampai seharian ya menyebabkan orang tersebut tidak sadar, maka membatalkan puasa. Seperti itu. Mari kita lanjut Ustaz ke pertanyaan berikutnya.
Kali ini dari Ananda Salma. Iya. Berikut video pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma dari kelas 5 Insinyur Sekarang. Saya ingin bertanya Ustadz, apakah penggunaan tetes mata membatalkan puasa? Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari pertanyaan Ananda Salma itu, apakah penggunaan tetes mata membatalkan puasa? Iya, baik. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengatakan bahwasanya menggunakan obat tetes mata yang sudah dibicarakan oleh para ulama-ulama kita tidak membatalkan puasa. Karena mata ini bukan dari salah satu lubang yang 5 ini yang dikategorikan bila mana dari yang 5 lubang ini kemasukan benda sesuatu, maka akan terjadi yang namanya batal puasa. Tapi mata ini tidak dihitung, walaupun tetes obat mata masuk ke dalam kerongkongan kita terasa, itu tidak membatalkan puasa. Dan ini ada khilaf ulama, demikian. Kalau penjelasannya seperti itu ya, Salma. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Ananda Irfan. Iya. Berikut video pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Irfan. Saya punya pertanyaan untuk bulan Ramadan. Kalau kita lagi masak kan tidak tahu rasanya, jadi mencicipi tapi tidak ditelan membatalkan puasa atau tidak? Nah, dari video itu Irfan bertanya, apa hukum mencicipi masakan Iya. tanpa ditelan saat sedang menjalankan ibadah puasa? Iya. Baik, kalau kita bicara tentang hukum mencicipi makanan ketika lagi puasa, Iya. sebagian ulama memakruhkan. Memakruhkan. Iya, tapi sebagian mubah, tidak masalah. Artinya asal ketika kita mencicipi makanan itu tidak lewat dari kata zauq, kerongkongan kita. Maka kalau udah lewat, ya nyicipinnya 2 sendok 3 sendok, itu mah batal. Tapi cuma sekedar ini rasa asin atau manis atau kurang, itu tidak masalah, biasa dilepeh kembali seperti itu. Itu menurut khilaf ulama tidak masalah, dan ada sebagian mengatakan makruh saja hukumnya, tidak sampai membatalkan puasa. Baik, demikian. Terima kasih penjelasannya Ustadz. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Ananda Salsabila. Berikut video pertanyaan. Halo, saya Bila. Saya mempunyai pertanyaan, mengapa bulan Ramadan disebut bulan yang paling baik dari semua bulan? Nah, dari pertanyaan tersebut Ananda Salsabila bertanya, kenapa bulan Ramadan disebut bulan yang paling baik dari semua bulan? Berikut penjelasannya Ustadz. Sebenarnya tadi di awal saya sudah menjawab, ya. Bulan Ramadan bernama bulan yang paling baik di antara 12 bulan tersebut. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang disucikan oleh umat Islam. Yang kedua, bulan Ramadan di sini adalah bulan yang dimana tadi saya sudah katakan banyak sekali peristiwa-peristiwa agung, peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di bulan suci Ramadan. Salah satunya banyak diturunkannya suhuf kitab-kitab di bulan suci Ramadan, termasuk kitab Taurat, Zabur, Injil, itu jatuhnya di bulan suci Ramadan. Yang kedua, kita lihat di bulan suci Ramadan Allah memberikan firman-Nya kepada Nabi Muhammad, ya, mengqoma man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, dia dengan bersungguh-sungguh, maka Allah akan menghapuskan segala dosa-dosa dia, baik yang lalu dan yang akan datang. Ini yang disebut dengan bulan istimewa. Kenapa? Karena di bulan itu penuh dengan ampunan Allah. Kapan lagi pintu taubat oleh Allah dibuka selebar-lebarnya? Pintu neraka Allah tutup, pintu surga Allah buka, dan hanya terjadi di bulan suci Ramadan. Sedangkan bulan yang lain tidak ada. Ini yang makanya disebut dengan sebagai bulan yang agung dan istimewa. Demikian. Masya Allah. Terima kasih atas penjelasannya Ustaz. Kali ini kita masuk ke pertanyaan terakhir Ya. dari Ananda Siti. Berikut video pertanyaan. Saya punya pertanyaan, mengapa kita harus berbuat baik saat bulan Ramadan? Nah, dari pertanyaan Siti tersebut, dia bertanya, mengapa kita harus berbuat baik di saat bulan Ramadan? Ya. Mohon penjelasannya Ustaz. Alhamdulillah, untuk pertanyaan terakhir pun sama sebenarnya dengan kaitan yang tadi. Kenapa kita harus berbuat baik di bulan suci Ramadan? Karena
ketika kita berbuat baik, amalan-amalan itu akan dilipat gandakan. Ya. Kalau kita baca di dalam kitab Taqiyul Qaul, syarah hadis di babul hadis, di sini disebutkan ya, naumu shaimun ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'a'u mustajabun. Dalam walaupun ini hadis ada sebagian mengatakan dhaif, tapi sebagian ulama ini hadis digunakan untuk fadilatul amal. Untuk kita semakin semangat kita beramal, itu dikatakan ya wa amaluhu mudha'afun. Segala perbuatan baik kita oleh Allah akan dilipat gandakan, lebih-lebih perbuatan baik di Ramadan. Maka di dalam hadis Abu Nasai dikatakan bahwasanya siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan tapi dia punya jiwa yang sehat, badan yang kuat, tapi dia enggan berpuasa, maka siap-siap dia akan merobek mulutnya selebar-lebarnya. Ini ancaman bagi orang yang di bulan suci Ramadan, dia tidak menghormati bulan suci Ramadan, dan dia tidak berpuasa. Maka sebaliknya, justru orang yang berbuat kebaikan di bulan suci Ramadan, pahalanya akan berlipat ganda, dan Allah akan tunjukkan ini nanti pahalanya dengan kita bertemu dengan Allah di akhirat kelak nanti. Dan salah satu dalam hadisnya, bahwasanya orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama indal iftar, yang kedua liqa'i rabbih, ketika kita bertemu dengan Allah di surganya Allah nanti dengan amalan-amalan ibadah puasa yang begitu dahsyat. Demikian lebihnya. Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran atas jawabannya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah 9 pertanyaan telah terjawab semuanya dengan sangat jelas. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikianlah program Murid Bertanya Guru Menjawab part 2 telah selesai. Sampai bertemu di part ketiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.